Dari lautan hingga laboratorium, dari bentuk yang serupa hingga jejak genetik yang berbeda. DNA barcoding memberitahu kita bahwa alam punya cerita yang tak selalu terlihat. Dengan ilmu dan teknologi, kita bisa mengenali, melindungi kekayaan hayati Indonesia secara bijak. Lihatlah hamparan laut yang tenang ini. Di balik keindahannya, tersembunyi dunia penuh misteri. Rumput laut tumbuh bebas di antara ombak dan karang. Sekilas, mereka tampak sama. Bentuknya mirip, warnanya nyaris tak berbeda. Tapi, tahukah kamu, tidak semua yang serupa itu identik? Apa jadinya jika ternyata dua rumput laut yang kita pikir sama ternyata berasal dari spesies yang berbeda? Kita akan mengungkap rahasia identitas asli rumput laut dengan teknologi molekuler. Dari bisikan laut di tepi pantai hingga detail halus dalam sehelai DNA, begitulah arah langkah kita hari ini. Siapkan dirimu untuk menyelam lebih dalam ke dunia yang tak kasat mata dan temukan jawabannya dalam Rahasia Rumput Laut Kembaran yang Tersembunyi di Lautan. Kamu tahu nggak? Katanya laut yang sudah dieksplor manusia itu baru sekitar 5% aja loh. Serius? Bukannya hewan laut yang udah kita tahu itu udah ada banyak banget ya? Iya, tapi ternyata itu semua hanya sebagian kecilnya aja loh. Masih banyak yang belum terungkap, termasuk soal rumput laut. Rumput laut yang menyimpan rahasia. Ada kembaran yang tersembunyi di lautan. Wah, aku kira rumput laut itu ya cuma beda warna sama bentuknya sedikit. Tapi kalau dipikir-pikir banyak banget dah yang punya kemiripan. Iya. Kalian sedang ngobrol apaan? Kok seru banget sih sepertinya? Ibu. Kita lagi ngobrolin tentang laut, terus jadi kepikiran. Katanya rumput laut banyak jenisnya. Iya ibu, ternyata kalau dipikir-pikir banyak banget ya yang mirip. Itulah uniknya. Yang mirip belum tentu sama. So, biasanya dilihat dari tingkat genetiknya. Wah, emang bisa ibu? Gimana caranya? Bisa dong dengan teknik DNA barcoding. Yuk kita ambil sampel rumput laut di sana. Perkenalkan, nama saya Yuwana Puja. Saya sebagai analis aquaculture media di BPPBL Lampung. Tahun ini saya ditugaskan sebagai ketua kelompok kerja rumput laut. Tahapan yang dilakukan di laut ini adalah merupakan kelanjutan dari hasil yang diperoleh dari laboratorium kultur jaringan BPPBL. Jadi talus yang dihasilkan oleh lab kultur ini dibawa ke laut, dikembangkan di lokasi ini. Kendala-kendala yang terjadi di kita, terutama di perairan Teluk Hurun ini adalah yang pertama adanya predator, ya. Predator antara lain berunang, ikan berunang, kemudian penyu, sehingga dalam kegiatan budidayanya kita menggunakan pelindung, ya, baik itu jaring ataupun waring, ya, itu. Jadi kita lakukan pengembangan dari lab itu, kemudian dibudidayakan di sini menggunakan longline seperti yang di belakang ini. Kemudian kita lakukan sampai 2-3 generasi di lokasi ini. Kemudian hasil yang kami peroleh itu kami distribusikan kepada kelompok-kelompok pembudidaya ikan di wilayah sekitar Lampung dan juga di
di luar Lampung. Di sekitar Lampung kita sudah distribusi ke Lampung Selatan, kemudian ke Tanggamus, kemudian untuk yang di luar Lampung kita distribusi hasil rumput laut kuljar ini ke Serang, kemudian ke DKI Jakarta, terutama di Kepulauan Seribu. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tak hanya di hutan, kekayaan ini juga tersebar luas di pesisir dan lautan. Salah satunya ada di wilayah pesisir Lampung, tempat berbagai jenis rumput laut tumbuh subur dari yang hijau, coklat hingga merah seperti Colerpa resmosa, Sargassum polycystum, dan Euchema siphonisum. Di balik bentuknya yang mirip, ternyata mereka menyimpan cerita genetik yang berbeda. Keanekaragaman hayati bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kunci penting dalam pengembangan bioteknologi modern. Salah satu caranya adalah melalui kultur jaringan, teknik memperbanyak bibit rumput laut dari potongan kecil jaringan pada media nutrisi steril. Nama saya Valentina Retno Iriani, saya bekerja di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung di kelompok kerja pakan alami dan rumput laut kultur jaringan. Kelebihan dari rumput laut kultur jaringan adalah dia memiliki sifat yang identik dengan induknya, kemudian dia tidak memerlukan tempat yang terlalu luas, sehingga bisa dikembangkan di laboratorium, lalu lebih tahan terhadap penyakit, dan dapat dilakukan sepanjang tahun atau tidak tergantung musim. Jenis rumput laut yang dikembangkan di Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung adalah Capapicus alvarezi atau lebih dikenal dengan rumput laut cottony. Ini adalah tahapan dari kultur jaringan di mana dilakukan regenerasi mikropropagul menjadi plantlet atau rumput laut muda. Dengan cara ini, bibit yang dihasilkan lebih seragam, bebas penyakit, dan bisa disediakan sepanjang waktu. Teknologi ini membantu memastikan keberlanjutan budidaya sekaligus menjaga kualitas hasil rumput laut. Wah, ternyata rumput laut yang kita ambil bentuknya mirip-mirip ya. Iya, tapi beragam banget ya. Katanya secara genetiknya berbeda. Pasti berbeda. Untuk meyakinkan apakah ini spesies yang berbeda, kita bisa menggunakan DNA barcoding. DNA barcoding. Kedengarannya seru, Bu, tapi bisa dilakukan di mana, Bu? Di CML Biotrop. Wah, kalau gitu ayo kita kirim sampelnya ke sana, Bu. Mari. Sebelum dianalisis di laboratorium, sampel rumput laut harus dipersiapkan dan dikirim dengan cara yang tepat. Proses ini penting agar kualitas DNA tetap terjaga. Setelah sampel siap dikirim, analisis lebih lanjut bisa dilakukan di laboratorium. Dari sinilah data genetik akan membantu kita mengenali rumput laut secara lebih akurat. Bu Dewi tadi sempat bilang tentang DNA barcoding ya? Iya, kayaknya menarik deh kalau kita pelajari lebih lanjut. Aku jadi makin penasaran apa itu DNA barcoding. Kita cari di internet yuk infonya. DNA barcoding adalah metode untuk mengenali spesies lewat potongan pendek DNA seperti barcode produk di supermarket. Dengan mencocokkan urutan DNA ke database, kita bisa mengetahui identitas spesies secara akurat. Rumput laut jadi salah satu contoh penting. Bentuknya sering mirip karena morfologinya sangat fleksibel, bisa berubah menyesuaikan cahaya, arus, salinitas, hingga nutrisi. Akibatnya, spesies berbeda bisa terlihat serupa. Nah, DNA barcoding membantu kita membedakan secara genetik, bukan hanya dari tampilan luar. DNA barcoding diawali dengan proses preparasi sampel rumput laut, lalu diikuti dengan isolasi DNA sampel dan dilanjutkan dengan PCR, sequencing produk PCR dan analisis data hasil sequencing.
Preparasi sampel rumput laut merupakan tahapan awal yang menentukan keberhasilan analisis DNA barcoding. Preparasi sampel meliputi menyiapkan alat yang steril, pembersihan sampel rumput laut dari kontaminan, pemotongan sampel rumput laut, dan penimbangan sampel. Isolasi DNA berguna untuk mengambil sampel jaringan rumput laut sehingga didapatkan DNA murni yang dapat digunakan untuk analisis molekuler. Amplifikasi DNA dengan bantuan primer dan teknik PCR, bagian DNA spesifik diperbanyak jutaan kali agar cukup untuk dianalisis, meskipun berasal dari sampel kecil. Pemeriksaan DNA dilakukan dengan gel elektroforesis untuk memastikan ukuran dan kualitas DNA hasil amplifikasi sudah sesuai. Sequencing produk PCR yaitu DNA diurutkan menggunakan metode seperti Sanger atau NGS untuk mengetahui urutan basa penyusunnya, menghasilkan barcode DNA spesifik. Proses sequencing dimulai dari DNA hasil amplifikasi PCR yang mengandung fragmen target untuk diidentifikasi. Dalam reaksi sequencing, setiap basa diberi label fluoresen berbeda, adenin, timin, guanin, dan sitosin sehingga alat dapat mengenali sinyalnya. Saat sampel melewati detektor, sinyal fluoresen dibaca dan diterjemahkan menjadi pola pik berwarna pada kromatogram, biru, merah, hijau, dan hitam yang masing-masing mewakili basa A, T, G, dan C. Setiap puncak mewakili satu basa DNA. Dari pola ini, komputer menyusun urutan basa A, T, G, dan C secara digital. Analisis data hasil sequencing yaitu dengan pencocokan barcode dibandingkan dengan database seperti GenBank, EMBL, atau BOLD untuk mengidentifikasi spesies berdasarkan kecocokan urutan DNA. Ternyata DNA barcoding itu nggak semudah kelihatannya ya. Keren banget bisa bedain spesies dari potongan kecil DNA. Iya, awalnya aku pikir cuma kayak kode genetik biasa. Tapi ternyata bisa buat bedain rumput laut yang mirip-mirip yang kita dapetin tadi. Dan katanya nggak cuma itu loh, dia bisa cek keaslian pangan dan pelestarian spesies langka. Wah, berarti dia punya peran penting banget dong buat konservasi dan industri. Banget, apalagi buat negara yang kaya akan biodiversitas ke Indonesia. Wah, jadi makin semangat nih buat belajar DNA barcoding. Bagaimana hasil pekerjaan kalian hari ini? Apakah sudah dapat jenis rumput laut apa yang kalian teliti? Sudah Ibu, ternyata sampel yang kita amati itu jenis Capepicus alvarezi Ibu, dan dia sumber karagenan. Wah, bagus dong. Kalian artinya sudah tahu dari bentuk morfologi maupun dari tingkat level genetiknya. Benar Ibu, tapi saya jadi pengen lebih tahu lebih lanjut selain untuk identifikasi spesies, DNA barcoding ini untuk apa lagi ya Ibu? Ya benar, identifikasi spesies terutama yang hampir mirip, kemudian untuk membantu taksonomi juga. Selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi kontaminasi atau produk ilegal, bahan makanan maupun obat-obatan. Biasanya untuk illegal logging juga atau mencegah dari populasi punahnya suatu spesies. Wah, terima kasih informasinya Bu. Ternyata DNA barcoding ini punya manfaat yang banyak sekali ya. Iya, kita jadi makin semangat belajar DNA barcoding. Bagus itu, kalau gitu lanjutkan pekerjaan kalian. Baik Ibu. Sudah saatnya kita ikut bergerak, belajar, dan menjadi bagian dari solusi. Bioteknologi adalah harapan masa depan, menghadirkan inovasi, menjaga keberlanjutan, dan memastikan generasi mendatang tetap mewarisi laut Indonesia yang kaya dan lestari.